Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, kita kembali bertemu dalam seri pelajaran Sekolah Sabat pada saat ini. Marilah kita mengawali di dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu memberikan kehidupan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan belajar dari firman Tuhan. Urap kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman ini boleh kami pahami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pelajaran Sekolah Sabat hari Kamis tanggal 25 April 2024. Judulnya adalah dihiburkan oleh pengharapan. Untuk pelajaran ini mari kita baca Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Bagaimanakah orang-orang percaya pada abad pertengahan mengalami kenyataan pertentangan besar? Apakah yang menghibur kaum Waldensia yang setia selama penganiayaan mengerikan yang mereka hadapi? Dan apakah yang memberikan keberanian kepada Hus dan Jerome, Tyndale, Latimer, dan para martir pada abad pertengahan untuk menghadapi api dan pedang? Iman kepada janji-janji Allah. Mereka percaya akan janji Kristus. Sebab aku hidup, kamu pun akan hidup. Yohanes 14 ayat 19. Mereka menemukan kekuatannya yang cukup untuk menghadapi pencobaan-pencobaan terbesar dalam hidup. Mereka bahkan menemukan sukacita melalui persekutuan dengan Kristus dalam penderitaannya. Dan kesetiaan mereka menjadi kesaksian yang kuat bagi dunia. Mereka melihat melampaui apa yang telah terjadi kepada apa yang akan terjadi. Mereka tahu melalui kebangkitan Kristus, maut adalah musuh yang telah dikalahkan. Saudara, bagi para pria dan wanita pemberani ini, cengkraman maut telah dipatahkan. Mereka berpegang teguh pada janji-janji firman Allah dan keluar sebagai pemenang. Saudara, bacalah Yohanes 5 ayat 24. Kemudian Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Dan 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Di dalam kitab Yohanes 5 ayat 24 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kemudian Yohanes 11 ayat 25 dan 26 dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kemudian 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu
memiliki hidup yang kekal. Saudaraku, pertanyaannya, jaminan apakah yang diberikan oleh janji-janji ini kepada Anda secara pribadi? Bagaimanakah janji-janji ini menolong kita dalam hidup pencobaan? John Huss tidak goyah dalam menghadapi pemenjaraan, ketidakadilan, dan kematian itu sendiri. Dia mendekam di penjara selama berbulan-bulan. Kondisi yang dingin dan lembab menyebabkan demam yang hampir merenggut nyawanya. Namun demikian, kasih karunia Allah menopangnya. Selama minggu-minggu yang telah berlalu, sebelum keputusan terakhir, damai sorga memenuhi jiwanya. Saya menulis surat ini, katanya kepada seorang temannya. Di dalam ruang penjara, saya dan dengan tangan saya yang terbelenggu menanti pelaksanaan hukuman mati saya besok. Bila mana dengan pertolongan Yesus Kristus kita akan bertemu lagi di kedamaian kehidupan yang akan datang. Engkau akan tahu bagaimana Allah yang berbelas kasihan itu telah ditunjukkannya sendiri kepadaku. Dan betapa besar pertolongannya kepadaku dalam pencobaan dan pengadilanku. Di dalam kegelapan penjara bawah tanahnya, ia melihat kemenangan iman yang sejati. Ellen G. White, Kemenangan Akhir, halaman 91 dan 92. Nasihat Rasul Paulus berbicara kepada kita dengan relevansi yang semakin meningkat dewasa ini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Ibrani 10 ayat 23. Sebagaimana janji-janji Allah menopang umatnya di masa lampau, demikian pula janji-janji itu menopang kita saat ini. Apakah artinya kehilangan segalanya bagi Kristus? Pada akhirnya, apakah benar-benar Anda kehilangan? Lihatlah Markus 8 ayat 36. Pelajaran apakah yang dapat kita pelajari dari kaum Waldensia? Dan para pembaharu yang dapat menopang kita dalam konflik terakhir di bumi? Itulah pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu saat ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan memeteraikan firman ini di hati kami. Sehingga kami memiliki iman yang teguh. Menjadi pembaharu, menjadi juru kabar Tuhan. Sehingga pengabaran ini boleh disampaikan. Bahkan ke ujung bumi, Tuhan Yesus akan segera datang. Terima kasih. Berkat-Mu yang limpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.